Oke, baik. Selamat datang teman-teman temu sejarah. Luar biasa, kami sangat apresiasi ya semangatnya malam hari ini. Kita udah mulai berkumpul nih, ada 19 orang yang keren ya semangatnya. Kami sangat acungkan jempol ya untuk antusiasmenya. Kita buka dulu ya teman-teman semua untuk pertemuan kita malam hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman temu sejarah dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia ya, kita tadi udah ngobrol sama beberapa teman yang hadir pada malam hari ini. Ada Kak Jihan di Medan, ada Kak Ahmad di Bandung. Luar biasa ini kita dipertemukan malam hari ini ya. Dari berbagai kota bisa kumpul ya untuk mendiskusikan ya eh, buku yang luar biasa bersama pemateri kita juga yang nggak kalah luar biasanya ya. Pertama-tama nih perkenalkan dulu ya, saya Lupita Lestari di sini bertindak selaku moderator untuk diskusi buku ke-11 ya, Temu Sejarah, yaitu mengenai Husein Jayadiningrat, hasil karya dan pengabdiannya adalah buku yang ditulis oleh Sutopo Sutanto ya. Dan yang kedua adalah menelusuri kembali jejak tradisi ilmu pengetahuan masa kolonial, studi kasus perspektif Husein Jayadiningrat. Nah, ini adalah risetnya pemateri kita malam hari ini ya, Kak Revi Omar Arrozi. Ya, luar biasa ya, teman-teman temu sejarah. Malam hari ini kita akan diskusi ya, kebetulan juga Hari Pendidikan Nasional ya, tanggal 2 Mei ya. Wah, ini pas banget jadwalnya ya. Kita emang jadi ditenagai nih ya dengan momentum yang luar biasa malam hari ini. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk materi ya, yang buru-buru kita kenalan dulu nih sama pemateri kita ya. Yaitu Kak Muhammad Revi Omar Arrozi ya. Beliau lahir di Bandung ya, satu kota nih Kak Revi tos. Pendidikan sarjananya nih ya, menempuh studi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Ini saya terima CV singkatnya Kak Revi, ini luar biasa ya, pengalaman beliau sangat menarik ya, mengagumkan pencapaiannya. Teman-teman malam hari ini silakan untuk banyak berdiskusi ya dengan pemateri kita ya, yang juga merupakan kandidat doktor dari jurusan sastra dengan konsentrasi ilmu sejarah di Universitas Padjadjaran. Nah, disertasinya sendiri berjudul Transmisi dan Produksi Ilmu Pengetahuan Masa Kolonial, Studi Kasus Visi Husein Jayadiningrat tahun 1904 sampai 1960 ya, Mas. Nah, sebagai seorang sejarawan, Kak Revi juga nih punya beberapa riset yang sudah pernah diterbitkan ya. Beberapa di antaranya yaitu Sapi dalam Sosial Budaya Masyarakat Madura abad 19 sampai 20. Kemudian juga tadi ya visi orientalisme Husein Jayadiningrat dalam ilmu pengetahuan dan pemajuan identitas kebudayaan. Kemudian juga Discourse of Islamization in Indonesia, Husein Jayadiningrat. Oh ya, ini versi bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ia juga pernah menjadi pembicara atau pemakalah dalam kegiatan seminar, workshop, dan konferensi ya. Beberapa di antaranya adalah Mapping Sumatra's Manuscript Cultures yang diselenggarakan oleh SOAS University of London ya pada 2023. Kemudian judul makalahnya adalah Local and Colonial Source Reading ya. Nah, itu bahasa Belanda tuh. Saya nggak bisa baca, takut salah. Nanti Kak Revi aja mungkin boleh sedikit cerita nih mengenai apa namanya konferensinya gitu ya. Dan juga ini ada banyak workshop dan juga seminar yang lainnya ya. Oh, ini banyak banget. Mungkin nanti Kak Revi boleh spill-spill dikit pengalamannya sama kita semua ya. Kemudian juga beliau ini aktif di beberapa organisasi, yaitu pernah menjabat sebagai Koordinator Wilayah 1 Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten,
Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah IKHIMSI pada 2019 sampai 2021. Nah, saat ini Kak Rozi sendiri sedang merintis komunitas Madura Society dan merupakan anggota dari komunitas Madura Heritage untuk menghimpun para sarjana dari Madura yang memfokuskan dirinya pada kajian mengenai sosial, humaniora, dan Oke, baik teman-teman tamu sejarah. Demikian nih perkenalan ya dari pemateri kita malam hari ini yaitu Kak Revi Omar Arozi. Itu baru pertemuan singkat loh ya, CV-nya masih keren banget, masih panjang banget ya. Tapi untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan Kak Revi untuk memaparkan. Silahkan Kak Revi. Halo, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali telah mengundang saya untuk menjelaskan sedikit saja soal apa yang saya tahu, eh, sedikit yang saya mengerti soal Hussein Jadiningrat melalui satu judul, menelusuri kembali jejak ilmu pengetahuan masa kolonial melalui studi kasus perspektif Hussein Jadiningrat. Eh, Persinggungan dengan Hussein sebetulnya sudah lama sekali, dimulai dari penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi dalam 3 periode itu eh, saya selalu bersinggungan dengan Hussein. Eh, Skripsi saya tentang perkumpulan Sekarukun dan sekarang bukunya sudah diterbitkan, yaitu para pemuda Sunda yang ikut dalam Kongres Sumpah Pemuda. Yang Java, yang Sumatera Bon, Sunda punya Sekarukun. Salah satu pembina Sekarukun adalah Hussein Jadiningrat. Mungkin dari situ pertemuan saya secara intim dengan Hussein Jadiningrat. Tapi tentu dalam hal ini saya tidak banyak mengulas biografinya karena itu sudah banyak ditulis oleh beberapa orang atau dari eh, apa namanya eh, clipping-clipping koran pun di tahun 80-an itu sudah banyak ditulis. Kompas yang paling masif mengeluarkan itu di tahun 1980-an. Kemudian beberapa buku yang termasuk yang akan kita ulas malam ini. Sedikit tentang saya. Eh, jadi saya tetap masih harus seorang mahasiswa yang masih harus banyak belajar, masih belum banyak mengerti apapun. Eh, saya masih anak kecil dalam lingkungan ini. Umur saya baru 25 tahun. Masih sedikit sekali pengalaman soal riset-riset dibandingkan teman-teman semua yang mungkin sudah lebih expert dari saya. Jadi disclaimer dulu, apabila ada beberapa kesalahan dalam penjelasan atau apapun, teman-teman boleh memberikan eh, masukan apapun untuk untuk saya. Eh, Soal Husain juga beberapa artikel sudah pernah dipublikasikan. Kemudian sekarang pun sedang membuat 4 artikel soal Husain Jadiningrat, beberapa fragmen-fragmen. eh, yang pertama adalah bagaimana eh, Husain membuat kamus, kemudian bagaimana Husain dalam politik kolonial yang lebih jauh, bagaimana Husain menjadi ketua Yafa Institute, kemudian bagaimana Husain mengalami fase transisi masa Belanda ke Jepang gitu. Jadi ada 4 artikel yang sedang saya garap selain soal disertasi mengenai Husain Jadiningrat. Jadi semakin saya tahu soal Husain, semakin saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Puze meneliti Tan Malaka hampir 40 tahun, Peter Carey meneliti di Ponorogo hampir 40 tahun, saya jauh terinspirasi oleh mereka semua yang fokus dalam risetnya bertahun-tahun untuk meneliti satu tokoh. Jadi dalam satu oponen sejarah, tokoh itu bisa dielaborasi dalam banyak konteks seperti itu. Dan Husain bisa dielaborasi dalam banyak sekali konteks. Secara tidak langsung eh, membuat saya ada di posisi ini dari sarjana sampai sekarang menjadi mahasiswa doktor seperti itu. Nah, dalam perspektif bukunya Sutopo Stanto yang diterbitkan tahun 82, kemudian tahun 83, sebetulnya ini adalah sebuah proyek besar-besaran di tahun 80-an, di mana buku-buku sejarah lokal, buku-buku fragmen-fragmen yang kecil tentang sejarah daerah,
itu diterbitkan secara masif oleh pemerintah. Tapi buku ini, buku-bukunya sangat dalam konteks produksi itu banyak sekali kekurangan, tidak hanya dalam buku-buku, tidak hanya dalam konteks Husain Jadiningrat, tapi banyak buku-buku yang seperti itu. Hanya untuk ada saja, hanya untuk mengisi proyek saja, mengisi rumpang-rumpang saja, tanpa bagaimana buku itu dimaknai dengan baik gitu. Nah, sejaman dengan Husain di tahun ini banyak terbit buku-buku tentang tokoh-tokoh, terus dari tokoh-tokoh misalkan Zoetmulder, kemudian Ahmad Jadiningrat, tokoh-tokoh Belanda lah. Jadi Husain itu sebetulnya hidup di dalam fase transisi dan menggambarkan bagaimana kesuksesan kolonial untuk menciptakan bumi putra yang berintelektual gitu. eh, kita tahu di awal 1900-an itu ada wacana politik etis, dan salah satu gebrakan dari wacana politik etis itu adalah pendidikan. Nah, Hussein mengisi rumpang itu. Hussein ada di dalam konteks itu, di masa masa transisi itu. Nah, Sutopo Stanto jelas mengulas itu dalam bukunya, biografinya. Karena bukunya hampir 110 halaman gitu. Eh, kemudian eh, itu hanya gambarannya hanya deskriptif saja, menjelaskan Husain lahir di Banten, di Serang terutama, ayahnya Raden Jayawinata, ibunya siapa, kakaknya siapa, dalam perkembangannya dia pernah menjabat apa saja, kemudian eh, dia kuliah di Leiden, kenapa dia bisa ke Leiden, kemudian eh, bagaimana Husain menjadi ketua Yafa Institute, kemudian setelah itu Husain menjadi eh, apa namanya orang kepercayaan dari Gubernur Jenderal Tjarda van Stockenbauer. Kemudian Husain mendampingi Tjarda dalam fase berakhirnya imperium, eh, masa transisi Belanda ke Jepang. Kemudian Husain setelah itu menjadi anggota BFO. Kemudian dia diangkat menjadi divisi pendidikan di bawah kepemimpinan Han Muk. Kemudian Husain mengajar di Sastra Arab Universitas Indonesia. Jadi buku ini isinya hanya itu aja. Hanya menjelaskan Husain dia dinilai secara biografis dan secara deskriptif saja gitu. Tidak banyak bisa mengelaborasi secara lebih jauh, secara lebih mendasar, lebih dalam bagaimana Husain itu dielaborasi. Nah, ketika buku ini terbit, eh, saya mendapatkan satu dokumen yang mencengangkan. Waktu itu saya mendapatkan dokumennya di NIOT, Amsterdam, jadi lembaga Holocaust. Di NIOT itu ada buku diary-nya Husain yang ditulis tahun 42 sampai 48, sebanyak 1568 halaman. Di situ terselip satu surat eh, Partini kepada Muryati Sudibyo sebagai kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Jadi buku ini ketika terbit itu terbit secara serampangan sekali. Beberapa yang dikritik oleh Partini waktu itu, covernya bergambar bukan Husain awalnya, jadi ada cover sampulnya dan itu ada gambar Husainnya sekarang yang mirip dengan gambar yang ada di backgroundnya teman-teman semua. Tapi waktu itu covernya hanya cover Ahmad Jayadiningrat kakaknya. Jadi kemudian penamaan nama-nama, terutama kalau yang dikritik oleh Partini, oleh istri Husain, ya eh, apa namanya hanya nama-nama anaknya yang tidak sesuai. Tapi lebih jauh dari itu, Partini menginginkan bahwa buku ini ditarik kembali karena dengan nilai-nilai atau pencapaian-pencapaian yang Husain lakukan waktu itu, Sutopo Stanto menuliskannya hanya secara minim sekali dan sangat serampangan sekali dan tidak hati-hati, yang pada akhirnya permintaan itu dilakukan oleh Partini. Oleh karena itu buku ini tidak banyak terbit. Eh, Mungkin di tahun 80-an kita pun asing di masa-masa sekarang bagaimana buku ini sebetulnya eksis. Nah, biografi Hussein sendiri sebetulnya tidak hanya ditulis oleh Sutopo Sunarto. Beberapa biografi pernah ditulis. Yang pertama tahun 1924 dalam majalah Udaya. Itu ditulis oleh Noto Suroto. Kita tahu Noto Suroto, eh, ya dia lulusan Leiden juga. Kemudian eh, dia pernah menjadi
ketua redaktur, eh, pimpinan redaksi majalah Udaya yang waktu itu menerbitkan soal biografi Hussein di tahun 1924. Kemudian ada GF paper dalam satu jurnal di tahun 1960. Dia ketika Hussein wafat, jadi ada satu tradisi dari para akademisi-akademisi Belanda untuk menerbitkan satu seri kenang-kenangan biografi orang yang wafat. Hussein waktu itu ditulis oleh sahabatnya GF paper. Kemudian buku Stopo Sutanto, kemudian beberapa pernah ditulis oleh Dr. Muhammad Lutfi dari Universitas Indonesia, Universitas Arab, hanya melihat bagaimana Hussein menuliskan disertasinya, terutama mengelaborasi bagaimana dia merekonstruksi sejarah. Kemudian selanjutnya ada Rick Honings yang menjelaskan bagaimana disertasi Hussein dimaknai waktu itu dan bagaimana respon-respon terhadapnya. Kemudian biografi lengkapnya sedang ditulis oleh Profesor Marieke Bloembergen dari Leiden dan Tom van den Berge. Saya hanya mengisi sedikit rumpang saja bagaimana Hussein atau bagaimana visi Hussein, diskurs yang dia lakukan, pemikiran-pemikiran yang dia lakukan. Eh, saya hanya mengisi rumpangnya di hal yang itu saja. Jadi salah satunya adalah tradisi ilmu pengetahuan. Eh, jadi Hussein ini kalau lihat biografinya, jadi sejak 1905 dia sudah pergi ke Leiden untuk menuntut atau melanjutkan kuliahnya eh, di sana eh, dan lulus tahun 1913. Nah, Hussein sendiri eh, eh, kurang lebih dia 8 tahun atau sebetulnya masuknya 1906 sampai 1913 karena ketika ke Belanda waktu itu tidak langsung diperbolehkan untuk masuk kuliah, tapi juga harus mengikuti satu ketentuan bahasa, tes-tes bahasa, bahasa Belanda terutama dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sebetulnya waktu itu Hussein menginginkan dirinya untuk menjadi sarjana hukum. Jadi di tahun-tahun awal 1900-an, kepentingan dan kebutuhan kolonial terhadap para akademisi-akademisi hukum, praktisi-praktisi hukum itu masih dilakukan. Nah, tapi itu terjadi sebuah konflik. Bagaimana bisa seorang pribumi gitu suatu saat bisa menjadi seorang hakim yang akan menghakimi orang-orang Belanda, terutama yang ada di Indonesia, ketika dia sudah lulus nantinya. Oleh karena itu pertentangan-pertentangan itu masif sekali terjadi dan debat-debat itu sangat produktif sekali terjadi di Parlemen Belanda sehingga waktu saya masuk di periode tahun 1906 itu tidak diperbolehkan untuk masuk jurusan hukum gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Kakaknya Ahmad Yadiningrat itu menyayangkan sekali. Eh, Pada akhirnya Husain memilih untuk atas saran dari Profesor Snokur Pronyo yang kita tahu semua, Husain masuk jurusan sastra, terutama sastra Asia. Nah, eh, sebetulnya ruang bagaimana Husain bisa sekolah, bisa melanjutkan pendidikannya adalah dari Snokur Pronyo. Bagaimanapun ini tidak bisa dihilangkan. Kontribusi Snow terhadap lahirnya intelektual-intelektual pribumi, bagaimanapun kontroversinya Snow, itu benar-benar tidak bisa dihilangkan. Dalam kasus Hussein, Snow sangat jasanya sangat luar biasa bagi Hussein. Jadi perkenalan Snow dengan keluarga Hussein itu sudah terjadi sejak 1890. Ketika Snow mengunjungi Mekah, bertemu dengan pamannya Hussein, yaitu Abu Bakar Jayadiningrat. Kemudian dilanjutkan dengan datangnya Snow ke Hindia Belanda dan di Banten. Dan karena pertemuan dengan Abu Bakar Jayadiningrat, Snow cukup akrab dengan keluarga Jayadiningrat yang waktu itu berinteraksi dengan ayahnya yaitu ayah Husain yaitu Raden Jayawinata, dilanjutkan dengan interaksi Snow dengan kakak Husain Ahmad Jayadiningrat. Jadi eh, keluarga Jayadiningrat ini adalah keluarga yang cukup intim gitu dengan Snokurkonye. Beberapa tulisan soal Snokurkonye dengan Abu Bakar Jayadiningrat ya bisa mengulas banyak soal kedekatan Snok dengan keluarga Jayadiningrat sudah pernah ditulis oleh Klavan di bukunya Sejarah Islam Nusantara, juga beberapa paper soal
interaksi antara Abu Bakar dan Nokronya. Dan dari sanalah semua dimulai dan Snoke melihat perkembangan Husain ketika Husain masuk di HBS. Jadi setiap hari Minggu Husain itu eh, atas permintaan Snoke eh, apa private untuk studi-studi bahasa bahasa Yunani, Latin, Arab, Melayu dan lain sebagainya. Karena Snoke melihat satu sisi yang berbeda dari Husain waktu itu. Nah, meskipun begitu, Husain dalam satu diary-nya menggambarkan bahwa Snoke adalah seorang guru yang sangat keras sekali dalam belajar. Jadi satu waktu ketika Snoke tidak bisa, gitu, dirinya sangat gembira karena tidak bertemu dengan Snoke di hari Minggu yang biasanya sangat malas gitu, dengan ocehan-ocehan Snoke, dengan tugas-tugas yang tidak bisa Husain kerjakan seperti itu. Itu itu terjadi gitu dan itu digambarkan oleh Husain gitu. Tapi ketika Snoke kembali ke Belanda dari Hindia Belanda tahun 1907, Husain langsung dijadikan sebagai eh, anak bimbingannya dan Husain bersedia ketika itu dan eh, kemudian kurang lebih 5 tahun 6 tahun menjadi anak bimbingannya dan dia berhasil menjadi seorang doktor pribumi pertama. Sebetulnya yang pertama itu adalah tentu Ahmad Rifai yang menjadi doktor, tapi sorry bukan Ahmad, Abdul Rifai yang menjadi doktor di beberapa tahun sebelumnya. Tapi Rifai ini lulus jadi doktor tanpa menulis disertasi. Bedanya dengan Husain, Husain menulis disertasi dan legitimasi disertasinya ini untuk dijadikan bahan acuan itu sangat sangat besar sekali waktu itu. Ada seorang pribumi yang bisa uh, uh, menawarkan satu resolusi yang baru dalam konteks disertasi yang tidak pernah dibuat sekalipun di tahun 1913. Dan waktu itu disertasinya dibimbing langsung oleh Snow berjudul Kritische Beschränkung Sejarah Banten atau tinjauan kembali soal sejarah Banten. Dan banyak mendapatkan respon positif dan ciri khas dari disertasi ini adalah bagaimana Husain merekonstruksi sejarah. Ya kebetulan ya Husain seorang dokter pertama dan juga peminatannya adalah sejarah. Rekonstruksi terhadap sumber-sumber lokal dan hikayat-hikayat dan babat dengan sumber-sumber kolonial. Sumber-sumber yang berasal dari Portugis, sumber-sumber yang berasal dari Belanda, itu dielaborasi dengan sumber-sumber hikayat dan babat. Tentu model-model seperti ini adalah model-model yang tidak lazim waktu itu, karena dalam perspektif kolonial, hikayat, babat itu bukan merupakan sumber yang bisa dipercaya. Nah, Hussein bisa membuktikan itu dalam fase ini. Dan eh, jika dilihat dari eh, korespondensi atau surat Snoke Kurkronyo waktu itu, jadi Snoke pernah mengirim surat ke Abendanon waktu itu menjadi saat menjabat sebagai Menteri Kolonial. Ya kita sangat familiar dengan nama Abendanon karena interaksinya dengan Kartini. Jadi Snoke menulis kepada Abendanon yang waktu itu sahabatnya Snoke juga bahwa eh, Hussein adalah seorang murid terbaiknya bagi Senokurkonya. Jadi bagaimanapun eh, ketika orang-orang bertanya, kata Snoke, soal bagaimana pribumi atau bagaimana orang-orang Hindia Belanda itu sudah mampu dan mapan untuk menyamai kita sebagai orang-orang Eropa waktu itu, saya tidak usah banyak berbicara, saya hanya akan membuktikannya melalui disertasinya Hussein Jadiningrat. Jadi eh, Hussein sangat memberikan kesan bagi Snowcurl-nya gitu. Bagaimanapun tanpa Snowcurl-nya mungkin Hussein tidak akan ada di posisi itu gitu. Dan pemaknaan ini eh, sangat luar biasa besarnya. Sangat besar sekali dampaknya terhadap Hussein. Dan salah satu juga yang terbaik bagaimana disertasinya ini bisa dimaknai dengan besar adalah waktu itu Hussein mendapatkan gelar akademik sebagai dokter sastra pada 1913 dengan predikat cum laude dan orang pribumi pertama gitu kemudian tiba-tiba dia bisa cum laude, tentu itu menjadi hal yang pembeda gitu dan itu menjadi hal yang disoroti sekali. Jika lihat
surat kabar di Hindia Belanda misalkan waktu itu atau di Belanda sendiri. Misalkan kita sering iseng-iseng lah untuk melihat Delper misalkan. Jadi eh, ketika nulis keywordnya Husain Jadiningrat dan itu akan muncul 2208 surat kabar yang memberitakan bagaimana Husain menjadi seorang dokter pribumi pertama dengan gelar cum laude. Tentu itu menjadi hal yang wow gitu. Waktu itu orang-orang di Hindia Belanda ataupun di Belanda itu menyoroti Husain misalkan. Ya salah satunya juga Gubernur Jenderal Edinburgh waktu itu mengucapkan selamat kepada atas gelar akademik yang disandang atau didapatkan oleh Husain Jadining. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Husain gitu ketika kembali ke Hindia Belanda. Jadi eh, ketika sudah mengerjakan sidangnya eh, tentang disertasinya, akhirnya Husain kembali ke Hindia Belanda. Perpisahan dengan Hindia Belanda sangat lama sekali sampai kurang lebih tahun 48 dia kembali ke Belanda. Karena gelar akademiknya, dia dimandatkan sebagai banyak sekali eh, jabatan penting, terutama pegawai pemerintahan kolonial dalam pemajuan kebahasaan, karena dia gelarnya sastra, dokter sastra, kemudian sebagai advisor di kantor Nederlandse Zaken atau kantor urusan pribumi, atau waktu itu kalau baca novelnya Pram kan sangat kantor Nederlandse Zaken ini sangat kental dengan nuansa-nuansa bagaimana kolonial eh, memata-matai Islam melalui kantor Nederlandse Zaken. Ya, itu buatannya Snowflake Kroenje. Kemudian ketua Java Institute, jadi Institut Jawa, lembaga penelitian Jawa yang waktu itu berdiri 1919 atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda yang kemudian dimandatkan ketuanya kepada Husain Jadiningrat dan eksistensi Java Institute sangat panjang sekali sampai berakhirnya Belanda di Indonesia tahun 1941 1942. Java Institute sangat produktif sekali mengeluarkan 3 surat kabar, Pusaka Sunda, Pusaka Jawa, Pusaka Madura, kemudian menerbitkan satu majalah ilmiah, yaitu majalah Jawa. Dan ini seiring dengan perkembangan nasionalisme Jawa waktu itu. Jadi ada satu wacana penyatuan Jawa Raya gitu, dan salah satunya dimotori oleh Java Institute. Kalau hal dalam konteks produksi ilmu pengetahuan paling banyak sebetulnya data-datanya bisa ditemukan di majalah Jawa dan itu banyak sekali soal Hindu-Buddha, Islam atau bagaimana perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan waktu itu. Berbagai kontributor seperti Stuttering, kemudian Wertheim, kemudian banyak sekali intelektual-intelektual yang mengisi catatan-catatan atau artikel-artikel ilmiah, penelitian-penelitian mereka di tahun segitu yang diterbitkan oleh majalah Jawa. Dan kalau tidak salah, teman-teman bisa eh, eh, mengaksesnya secara digital. Kemudian tahun 24, guru besar di Hogeschool Batavia, sekolah hukum dan di Batavia. Soal Hogeschool ini sedang saya kerjakan risetnya dan akan dipresentasikan bulan Agustus di Wageningen, bagaimana Rahmat School menciptakan para sarjana-sarjana nasionalis, salah satu beberapa muridnya atau mahasiswanya seperti Muhammad Rum, Muhammad Yamin, seperti itu. Dan ya, Husain menempati posisi-posisi penting itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mengerjakan riset-riset yang dimandatkan kepadanya melalui pencatatan-pencatatannya. Jadi kepercayaan pemerintah kolonial terhadap pribumi itu kan sangat minim sekali waktu itu. Tapi Husain dimandatkan untuk itu terutama dalam studi-studi sosial dan literatur. Banyaknya para tokoh-tokoh kolonial misalkan Snowcroft sendiri, kemudian juga Karen, kemudian juga eh, eh, Haze misalkan, kan itu sebetulnya orang-orang kolonial yang melakukan orang-orang Belanda yang melakukan penelitian di sini. Tapi kenapa pada akhirnya pemerintah Belanda itu Hindia Belanda waktu itu malah memandatkan kepada seorang pribumi. Tapi yang jelas di sini berarti ada sebuah keterbukaan di fase-fase 1900 awal, wacana liberalisasinya berhasil dan salah satu buktinya bahwa
Belanda mampu menciptakan seorang yang berintelektual ya cara dengan Hussein ini gitu. Dan Hussein diberikan mandat-mandat langsung dari Belanda. Dan itu tentu tidak mudah gitu. Yang pada akhirnya membuka ruang-ruang Hussein berinteraksi dengan para elit, eh, para pejabat pemerintah gitu. Dan ada yang unik sendiri bahwa Hussein itu mendapati istri tadi Partini Djadiningrat merupakan anak Mangkunegoro ketujuh. Jadi dalam satu korespondensi atau surat menyurat antara Mangkunegoro dengan Senokurpronya waktu itu, pada akhirnya kenapa kan Hussein itu seorang ya mungkin bisa dibilang seorang menak tapi menaknya menak eh, bukan menak tinggi gitu tapi Mangkunegoro kan di Solo itu posisinya menaknya menak menak yang tinggi gitu dia seorang raja gitu misalkan. Eh, Kenapa Partini mau didingkakan dengan seorang mungkin tidak setara dengan dirinya karena salah satunya adalah karena Hussein adalah seorang dokter dan dia adalah murid Snokurhonya. Maksudnya status intelektual waktu itu sangat dihargai dan bagaimana keterbukaan itu dilakukan dan itu terjadi dan Husein menjadi studi kasus dalam dalam konteks ini seperti itu. Yang pada akhirnya apa yang dilakukan Husein ketika kembali ke Hindia Belanda hanya sedikit saja apa yang sedang saya kerjakan. Jadi eh, ya, oke. Dia di bawah Surakarta, tapi sebagai seorang bangsawan, dia bangsawan yang tinggi gitu. Saya membaca komen dari Aulia. Eh Lebih tepatnya sebagai kadipaten. Nah, kemudian dari pembacaan korespondensi dan surat menyurat gitu, eh yang sedang saya lakukan. Jadi banyak sekali surat-surat yang saya temukan di Universitas Leiden, di perpustakaan Leiden, terutama surat menyurat antara Hussein dengan Senokurvonya. Jadi meskipun hubungan mereka berakhir di tahun 1913, tapi itu tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka selalu terhubung dan terkoneksi satu dengan yang lainnya gitu. Dan yang awal-awal yang Hussein lakukan adalah dia melakukan penelitian di Baduy, di Banten, untuk melihat kembali, merekonstruksi kembali bagaimana sejarah Baduy, bagaimana garis-garis kewilayahan di sana dan lain sebagainya. Salah satu yang diturunkan oleh Snow kepada murid-muridnya adalah eh, eh, cara-cara memoto. Jadi ketika di Mekah gitu, Snow itu paling senang memoto fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Dan tentu untuk hal itu waktu itu memerlukan keahlian khusus. Dan itu diberikan kepada Hussein. Dan dia melakukan pencatatan bagaimana orang-orang kolonial melihat atau mencatat soal apa yang dia lihat, terutama di Baduy, ya di Banten. Eh, Kemudian juga Hussein diamanahkan oleh pemerintah Belanda untuk menyusun sebuah kamus Aceh. Eh, ini yang sedang saya lakukan, bagaimana dia bisa eh, apa eh, seorang pribumi yang menyusun kamus juga adalah orang yang pertama yang dimandatkan oleh Belanda biasanya adalah orang-orang eh, kolonial sendiri, nama-nama seperti Andries de Wilde yang membuat kamus Sunda, Jonathan Ridge yang membuat kamus Sunda Inggris, kemudian Van der Tuuk misalkan yang membuat kamus Bali, Jawa, Batak, Lampung, kemudian nama-nama lain seperti Siret Koolsma yang membuat kamus Sunda, Takororda yang membuat kamus Jawa. Itu kan sebetulnya kerangkanya mereka menggunakan kerangka kolonial gitu, kepentingan kolonial ketika kamus itu dibuat bagaimana itu menjadi sarana komunikasi untuk pemerintah Belanda gitu. Tapi waktu itu Aceh itu belum punya kamus besar, kamus Aceh Belanda Aceh itu belum belum ada. Dan fase-fase ini kita mengerti semua adalah fase-fase transisi di mana berakhirnya kesultanan kepada pemerintah Belanda dan pada 1914 Hussein dimandatkan untuk menyusun kamus itu. Nah, surat menyurat antara Snokurkronje dan juga Hussein itu banyak membahas seputar kamus itu, kamus ini. Jadi dari tahun 1914 sampai kamus itu terbit tahun 1934, hampir kurang lebih 20 tahun kamus itu disusun dengan kurang lebih 10.106 lema atau entry kata dan 2.206 halaman.
kamus itu terbit tahun 1934. Dan dalam konteks penyusun kamus waktu itu, kalau kita melihat di awal 1800, ya 1800-an misalkan, kamus itu dibuat oleh eh, eh, banyaknya oleh para pengawas perkebunan kopi misalkan di Priangan. Andries de Wilde salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kamus banyak dibuat dalam konteks penginjilan. Jadi nama-nama seperti Van der Tulp, Sherk Kullsma, upaya-upaya penginjilan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah lembaga-lembaga penelitian. Nah, Hussein menempati posisi ditugaskan oleh pemerintah kolonial gitu dalam hal ini, menggunakan apa yang dia tahu. Dan bagaimana Hussein bisa belajar bahasa Aceh? Jadi ada satu syarat tertentu kenapa atau bagaimana bisa diangkat menjadi murid Snokurkronya. Hussein, kemudian Drew, kalau kita tahu Drewes, itu adalah muridnya Snokurkronya yang eh, eh, bisa menjadi murid Snok ketika mau belajar bahasa Aceh. Karena kita tahu bersama ketika Snok di Hindia Belanda, dia lama sekali di Aceh. Dan salah satu yang diturunkan kepada murid-muridnya adalah bahasa Aceh. Nah, yang menjadi aneh di sini adalah kenapa tidak Snok sendiri yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial. Nah, ternyata Snok memiliki hubungan renggang dengan pemerintah kolonial setelah kepulangannya ke Belanda tahun 1907 karena nasihat-nasihat dia yang dia tuliskan tidak benar-benar dilakukan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Itu catatannya sudah banyak ditulis. Eh, ada saat disusun oleh Adrianse, kemudian juga saya lupa bukunya. Pokoknya nasihat-nasihat Snow itu sudah banyak ditulis. Tapi pada akhirnya yang dimandatkannya adalah Hussein. Gitu. Nah, dalam korespondensi antara Snow dan Hussein itu jadi Husain tidak menganggap lagi Snook hanya sebagai gurunya, tapi sebagai ayah angkatnya. Jadi semua permasalahan pribadinya, ekonominya, permusuhan, bukan permusuhan, konflik dengan beberapa orang keluarganya, dengan kakaknya, permasalahan adik-adiknya itu semuanya diceritakan oleh Snook Kurkolonya. Dan ya mengapa itu bisa terjadi gitu. Padahal Husain sudah kembali ke Hindia Belanda. Kemudian ketika menyusun kamus Aceh, banyak sekali Husain itu tidak pede dengan apa yang dia temukan, apa yang dia rekonstruksi, misalkan kata-kata dalam hikayat, kata-kata lisan, dia konfirmasi kepada Snokurkonya. Itu kan aneh, padahal Husain adalah seorang dokter gitu. Dia memiliki satu keahlian gitu. Eh, tapi dia masih harus mengonfirmasi banyak hal kepada Snokurkonya. Jadi dia seolah-olah sangat tidak percaya diri dalam banyak aspek dalam kehidupannya waktu itu. Dia sangat tergantung sekali dengan keputusan-keputusan atau jawaban-jawaban dari Snow kalau dia dilihat dari surat-suratnya, juga dari beberapa eh, catatan di catatan hariannya gitu. Dia memang sangat tergantung kepada Snow Kurokronya bagaimanapun. Apa yang Husain lakukan? Eh, apa yang Husain lakukan dalam konteks penyusunan kamus ini? Apa yang dilakukannya sangat mirip dengan para kolonial merekonstruksi kampus. Jadi yang pertama adalah data-data utamanya adalah data-data manuskrip, kemudian digunakan juga bahasa penutur gitu, bahasa lisan yang dia melakukan penelitian di Aceh selama 2 tahun. Nah, bahasa dan interaksi dengan masyarakat penutur waktu itu ya terutama, eh, meskipun Husain dibantu oleh seorang informan. Yang pertama adalah Tengku Nurdin, Tengku Muhammad Nurdin, kemudian Haji Abu Bakar untuk merekonstruksi bagaimana bahasa lisan atau bagaimana pengambilan kata-kata dalam bahasa lisan. Beberapa hikayat manuskrip-manuskrip itu berupa hikayat Aceh, kemudian hikayat Malam Dagang, Pocut Muhammad, kemudian hikayat Perang Sabi. Jadi kalau dalam menyusun kamus gitu, dalam metode-metode tertentu, itu memang banyak diambil dari bahasa-bahasa manuskrip yang kemudian dielaborasi dengan bahasa-bahasa lisan atau bahasa-bahasa penutur seperti itu. Kemudian juga beberapa data yang dia temukan, hikayat-hikayat yang belum terrekonstruksi dan hikayat-hikayat yang Husain gunakan tersedia di Universitas Leiden seperti itu. Nah, kemudian apa?
Apakah pembuat penyusunan kamus itu berjalan lancar atau bagaimana? Tentu tidak. Intervensi pemerintah kolonial terhadap penyusunan kamus yang Hussein lakukan itu sangat besar sekali terjadi gitu. Dan perubahan arah politik kolonial di tahun 30-an pun sangat besar mempengaruhinya bahwa eh eh, yang pada akhirnya kamus ini sebetulnya jika tadi dimulai 1914 itu akan berakhir tahun 1920. Harus selesai tahun 1920, kurang lebih 6 tahun menyusun kamus karena Jonathan Rig kemudian Van der Top itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun dalam menyusun kamus. Nah, eh, tapi karena Husain itu banyak sekali miss dalam konteks bahasa-bahasa Aceh, gramatika, eh, penyusunan kamus itu molor, terlambat gitu. Dan pada akhirnya keterlambatan ini yang menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap Husain dari pemerintah kolonial. Jadi dalam arsip-arsip kolonial yang ditemukan di Arsip Den Haag itu menyebutkan bahwa ya intinya gubernur jenderal tuh aneh gitu. Husain tuh ahli tapi dalam menyusun ini ditugaskan menurut keahliannya dia benar-benar sangat seperti tidak ahli gitu. Seperti orang yang pemula dalam meneliti, seperti orang yang sangat tergantung gitu. Jadi waktu itu eh, nada-nada sumbang pun diterima oleh Senokurrohnya karena sudah menjadi rahasia umum kedekatan antar keduanya. Jadi dalam korespondensinya dengan Hussein juga, Snok banyak sekali menegur Hussein gitu. Dan Snok mengkritik Hussein lewat paper, lewat korespondensinya dengan paper. Bahwa Hussein itu kenapa menjadi konservatif, kemudian dia tidak progresif lagi gitu. Dan dia tidak tidak eh, ya intinya Snok kecewa dengan apa yang dilakukan Hussein. Bayangkan saja, kamu bisa molor 14 tahun dari apa yang ditargetkan. Dan sejalan dengan sifat-sifat konservatif yang muncul dari pemerintah kolonial waktu tahun 1930-an, itu sangat menekan Hussein bagaimana kamusnya bisa dipublikasikan dengan segera. Karena kebutuhan kamus ini difungsikan untuk para pegawai-pegawai pemerintah kolonial untuk bisa mengedukasi para pegawai untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Dan kamus adalah menjadi bukti legitimasi bahwa sebuah wilayah itu berhasil diduduki atau berhasil ditaklukkan bagaimanapun. Nah, itu fase-fase yang terjadi. Semuanya tidak berjalan mulus dalam kerangka rekonstruksi ini. Dan oleh karena itu, Husain kemudian terdesak dan kamusnya itu masih banyak catatan-catatannya. Dan akhirnya dia dibantu oleh koleganya yang lain, Drew, untuk menyelesaikan kamusnya. Dan juga beberapa di tahun 30-an, beberapa korespondensinya dengan Snow Kurkonya itu juga menjadi semakin masif ketika Hussein banyak bertanya soal kegelisahan-kegelisahan dalam entry-entry kata yang dia lakukan. Yang pada akhirnya kamusnya terbit, lebih dari 2.600 halaman, 10.000 entry kata. Eh, yang pada akhirnya kamus ini menjadi sebuah bahan literatur. eh, Ya, dalam konteks produksi ilmu pengetahuan, bagaimanapun dengan segala saya hanya menjelaskan sedikit dinamika yang terjadi. Mungkin di paper saya itu akan lebih lebih detail. Eh, 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 Apa namanya? Itu akan lebih detail dan eh, pada akhirnya Hussein memiliki banyak sumbangan terhadap eh, produksi ilmu pengetahuan waktu itu, terutama dalam studi-studi kebahasaan. Bagaimana kamus ini pada akhirnya banyak mendapatkan respon paling eh, 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 cepat itu dilakukan oleh Kude, George Kude. Ya, kita tahu Kude ahli Hindu-Buddha, tapi dia mencoba merespon kamus ini yang pada akhirnya menurut Kude itu memberikan sebuah kontribusi yang baik terhadap tradisi-tradisi literatur, terutama ada Hussein di belakang penyusunan itu yang seorang pribumi pertama yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk menyusun kamus. eh, itu menjadi catatan khusus dari penyusunan kamus Aceh. Yang pada akhirnya kontribusi dia terhadap studi kebahasaan pun tidak hanya kamus, beberapa artikel diterbitkan yang terutama soal Melayu. Saya
nambahkan gambarnya di sini, arti pantun Melayu yang gaib, juga sangat berkaitan dengan penyusunan kamus Aceh ini. Eh, Pada akhirnya, dalam konteks ini, saya sangat, ya, saya masih banyak harus belajar soal Husain Jadiningrat, bagaimanapun, untuk melihat kembali bagaimana perjalanannya. Tapi ada satu yang menarik sebetulnya di luar dari apa yang dibahas tadi, karena ini Hari Pendidikan. Jadi dalam daerahnya Husain menyebutkan bahwa waktu itu di tahun 45, eh, dia diminta oleh Soekarno. Jadi diary-nya itu berisi, karena masa transisi ya, 42, 45 sampai 48 itu kan diary-nya ditulis. Banyak menjelaskan soal Soekarno, Hatta, Husain itu, Pringgodigdo, kemudian Syahrir, bagaimana mengambil keputusan-keputusan pada masa Jepang gitu. Itu ditulis detail oleh Husain dalam 1548 halaman itu. Kemudian ada satu yang menarik bahwa waktu itu 1945 setelah kemerdekaan, Hussein mendapatkan telegram. Jadi dia diminta untuk menjadi Menteri Pendidikan oleh Soekarno dan Hatta. Tapi waktu itu Hussein dalam fase ambivalen. Jadi karena kedekatannya dengan Belanda, dia masih mencari-cari eh, 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 keberpihakan mana mungkin ya dalam fase ambangnya itu gitu, dilemanya itu, labilnya itu, yang pada akhirnya Husain menolaknya. Jadi kalau waktu itu Husain mengambilnya, satu kritik tertentu saya kepada wacana pendidikan sekarang yang hanya mengagungkan Ki Hajar Dewantara, meskipun Ki Hajar itu sangat layak sekali dengan kontribusinya, eh, tapi ada banyak tokoh yang tidak dilihat dalam konteks ini, terutama salah satunya Husain, karena mungkin kedekatannya dengan Belanda. Karena pada akhirnya Husain itu lebih memihak pada fase transisi itu, lebih memihak Belanda. Jadi ada beberapa surat menyurat dengan Van der Plas, dengan Van Mook, surat-surat rahasia bagaimana keberpihakan Husain terhadap Belanda waktu itu. Meskipun pada akhirnya Husain lebih memilih untuk di Indonesia dan menjadi pengajar di Universitas Indonesia, terutama jurusan sastra Arab di tahun 51. Jadi mungkin rahasia itu yang ingin saya ungkapkan sedikit gitu, dan ingin saya tulis mungkin sedikit bagaimana dinamika yang terjadi waktu itu. Eh, Apakah memang sebetulnya apa yang menjadi acuan disebut sebagai Bapak Pendidikan pertama? Karena di sisi lain, di luar dari apa yang saya jelaskan, di tahun 26 Hussein sudah berbicara soal otonomi pendidikan di 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 Hindia Belanda, yang pada saat itu Ki Hajar tentu sudah membuat taman siswa, tapi eh, eh, salah satu yang dimaknai juga harus dilihat adalah sebetulnya Ki Hajar itu adalah seseorang yang juga aktif terlibat dalam diskusi-diskusi yang dikembangkan oleh Yafa Institute. Dan Yafa, jika baca majalah Jawa, beberapa pertemuan Yafa Institute dihadiri oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi pelopor Java Institute sendiri adalah Husain Jadiningrat yang bisa menghimpun para sarjana-sarjana di sana. Dan itu yang mungkin bisa uh, uh, saya sedikit ulas gitu. Bagaimana ya kita bisa saja melihat konteks pendidikan hari ini dengan 2 Mei sebagai hari pendidikan gitu. Tapi kan tentu harus ada nilai-nilai yang atau hal-hal yang kritis mungkin, uh, bukan kritis. Ada nggak sih yang lain atau alternatif-alternatif baru, itu kan mungkin diskursus yang akan lebih menarik. Mungkin seperti itu saja, tepat jam 9. Terima kasih banyak atas atensinya. Ya, mungkin kita bisa diskusi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Razi nih atas pemaparannya luar biasa ya. Kita jadi mengenal sosok Husain Jadiningrat dan bagaimana kita beliau ya dalam dunia pendidikan dan penyusunan kamus ya serta penelitian ilmiah. Oke, ini ada diskusi yang menarik juga nih di kolom chat ya. Coba saya bacakan ya. Nah, ini pertama dari Kak Muhammad Aulia Iskandar ya. Mangkunegoro ya, masalah Mangkunegoro tadi ya. Mangkunegoro mungkin tepatnya wakil raja ya, independen tapi statusnya di bawah Surakarta gitu. Kemudian dijawab
atau dibalas ya oleh Kak Rizky Taufan. Bukan wakil raja, Mangkunegaran itu statusnya adipati atau duk gitu ya. Dan Kadipaten Mangkunegaran tidak di bawah Kasunan Surakarta berdasar Perjanjian Salatiga 1757. Nah, terus ini Kak Aulia juga membalas lagi di buku Reflex disebutkan demikian. Silahkan cek ya. Ini bagus ya, memang diskusinya ada sumber-sumbernya ya, luar biasa nih pengetahuannya teman-teman ya, Kak Aulia Iskandar dan juga Kak Rizky. Tapi kalau menurut Kak Rizky, silahkan cek Perjanjian Salatiga 1757 dalam Corpus Diplomaticum volume 6, maka insya Allah akan lebih komprehensif untuk melihat kedudukan, status wilayah, dan posisi Kadipaten Mangkunegaran. Gitu ya. Kemudian Kak Aulia nih ada reply lagi ya. Perjanjian itu hukum formal katanya. Realitasnya juga harus dilihat, baca dulu saja Reclaps di Indonesia modern. Oke, baik. Terima kasih nih ya. Dari Kak Razi sendiri ada komentar kah nih mengenai diskusi antara Kak Rizky Taufan, oh Kak Rizky Taufan ya, dengan Ya, Kak Muhammad Aulia nih, gimana nih Kak? Razi mungkin punya pandangan atau ya. insight? Sebenarnya nggak mau masuk dalam ranah itu ya karena bukan bahasan saya sebetulnya. Hmm. Eh, saya hanya tahu sedikit soal itu, tapi yang jelas bahwa Mangkunegaran itu yang saya tahu jika lihat dari korespondensinya Mangkunegoro ketujuh gitu. Jadi dalam satu korespondensi kan biasanya ada cap gitu di atas kirinya. Surat itu kan biasanya ada cap gitu, ada atau ada eh, simbol-simbol Oh, tertentu. Hop. Mangkunegaran itu adalah kadipaten. Jadi Hmm. biasa disebut sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Jadi Hmm. dia bukan di bawah Solo, Hmm. sorry Surakarta, Hmm. eh, tapi dia posisinya adalah sebagai eh, lembaga independen Kadipaten. Makanya raja tadi saya minta maaf bukan disebut sebagai raja, tapi sebagai adipati. Adipat. Adipati Mangkunegoro ketujuh, Adipati Mangkunegoro kedelapan. Hmm. Eh itu dan karena kenapa saya tahu Mangkunegoro? Jadi ini ada teman saya Heno Wijayanto. Jadi kita kemarin riset di Mangkunegoro eh, kurang lebih berapa lama ya Heno? Eh, itu dalam surat-suratnya eh, disebut sebagai antar Husain dan Mangkunegoro Hmm. Raden Adipati. Dan itu mungkin bisa menjelaskan bagaimana status Mangkunegoro itu sebagai adipati atau sebagai kadipaten independen. Jadi eh, bukan sebagai wakil eh, dari Solo. Sorry, Surakarta. Surat. Seperti itu. Oke, makasih nih Kak Razi untuk tanggapannya ya. Oke, sebelum ke pertanyaan Kak Adi di kolom chat ya, kita mau buka dulu nih pertanyaan ataupun ada respon ya dari Kak Muhammad Aulia Iskandar. Silahkan boleh open mic Kak Aulia Iskandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Jelas Kak, jelas. Ya, saya Iskandar ya, biasa dipanggil Iskandar. Jadi, apa memang kemarin kan juga sebelum diskusi ini kan sempat ya dibahas tentang sejarah Ningrat juga. Makanya saya kan agak penasaran ini banyak apa ya keterangan beliau yang saya banyak belum baca ya. Saya itu baca pertama kali baca beliau itu tadi kan Mas menyebutkan dari Michael Lavan ya sejarah apa sih sejarah Indonesia apa Oh, Islam di saya- Nusantara ya. Ya, ya, ya. itu saya punya juga gitu lah karena jadi sebelum itu saya sudah punya buku jadi buku tahun 2016 atau 17 saya lupa itu ditulis oleh seorang kalau nggak salah Amerika ya namanya Harold Keston itu mengislamkan Indonesia ya judulnya ada di Gramedia tuh nggak salah ya jadi saya tahu nama Hussein Jalil sebagai dokter sorry ya dokter pribumi pertama dari situ dan dia mengacu ke Michael Lavan tadi ya kan ini menarik ya apa sih Hussein Jalil ini pengaruhnya ke intelektual misalnya bukan rasis tapi kita ngomong pribumi lah ya pada saat itu jadi kita bukan seolah-olah bilang sih ada pribumi ada yang nggak pribumi bukan tapi biar gampang lah jadi apa ya yang mau saya tanyakan mungkin
gimana ya, kan tadi juga saya juga baru tahu ada dia ke Aceh ya kan. Ini juga menarik karena saya kan orang Aceh, jadi saya baru tahu dia pernah ke Aceh. Kalau sebabnya kan memang eh, ya jelas dia kan memang menyelidiki tentang Aceh ya, karena waktu itu sedang perang Aceh ya kan, itu jelas. Tapi kalau ada Hussein di sana, saya juga baru tahu ini ya, informasi ini. Jadi yang mungkin saya tanyakan, bagaimana keterlibatan si Hussein yang meninggal itu selama berteman dengan Snob ya lebih luas lagi, dan kemudian di Aceh itu dia apakah dia di ibu kota atau dia keliling-keliling. Dan setahu saya Snob itu kan apa namanya, setahu saya Snob itu tidak tidak apa ya apa uh, keliling-kelilingnya tidak terlalu luas ya, jadi dia hanya di berbagai daerah-daerah pesisir ya, ini yang tidak terlalu pedalaman. Tapi dia akhirnya menyimpulkan suatu data yang akhirnya menjelaskan bahwa Aceh itu apa ya, terbagi menjadi bukan dua pihak sebenarnya, kan kita di buku sejarah kan dibilang dua pihak ya, antara ulama dan bangsawan. Tapi sebenarnya kalau dijelaskan empat, ada rakyat, ada ulama, ada bangsawan, dan ada raja. Jadi ada empat lapis di situ. Makanya Belanda itu kesulitan karena beda dengan skema di Sumatera Barat di Imam Bonjol ya, atau Pulau Imam Bonjol itu beda. Itu kan dua arah ya, adat dan apa, apa sih padri ya, ulama ya. Jadi tapi kalau di Aceh ada empat. Nah, makanya ini peran si Kusennya ini sebagai apa di Aceh, dan mungkin peran di apa di Pulau Jawa juga seperti apa yang lebih konkret sebelum dia setelah dia pulang kali ya, setelah dia pulang itu apa sebagai mungkin apa gitu, sebagai pembantu untuk penerjemah atau sebagai dia pengonsep kebijakan mungkin ya kan. Mungkin kita tahu kan semakin itu kan ketua tadi ya kantor urusan pribumi tadi ya, itu Zakat itu ya, ya mungkin itu ya, terima kasih. Langsung dijawab. Iya, silahkan boleh Kak Reza. Ya, sebetulnya Snook dengan Hussein itu kan waktunya beda. Snook itu di akhir abad 19, Hussein itu awal abad 20. Jadi eh, kalau Snook memang ditugaskan untuk meneliti orang-orang Aceh, Islam gitu ya, waktu itu gitu. Dan bagaimana orang-orang Islam itu di Aceh terutama mengalami masa transisi itu. Eh, dengan depresi besar yang luar biasa. Itu kan Snow posisinya di situ. Dan saran-saran terhadap pemerintah Belanda, apa yang dia lihat. Misalkan yang pada akhirnya kalau baca bukunya Wim van der Doel yang baru tentang Snow Kroenjen, banyak sekali lah paper Snow, nggak usah saya jelasin, itu banyak sekali. Eh Bauskans yang nulis soal Snow juga, itu kan menyebutkan bahwa yang pada akhirnya eh, beberapa saran dari Snow adalah jangan musuhi ulama, tapi juga jangan didukung. Eh, Kemudian dukunglah kepada pemerintah Belanda, dukunglah Ulay Balang karena ada terjadi konflik horizontal antara Ulay Balang dengan para ulama, sehingga ketika uh, Ulay Balang itu didukung, pada akhirnya mereka mengadukan antara ulama dengan Ulay Balang. Gitu. Juga kan kalau dilihat dari yang saya temukan dari diary-nya Snowcurve-nya gitu. Ketika di Aceh banyak dia melihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi uh, oleh orang-orang Aceh sendiri. Kemudian banyaklah ada beberapa hal yang dirahasiakan, bagaimana tradisi menghisap tembakau dan lain sebagainya sebagai fase depresi orang-orang Aceh dalam masa transisi karena ketidakjelasan itu yang dicatat oleh Snow gitu. Dan bagaimana posisi Islam di sana yang pada akhirnya kan melahirkan orang Islam tuh nggak boleh dilarang ke Mekah gitu, tapi kasih aja dia penanda-penanda dengan misalkan salah satunya adalah gelar haji. Kenapa Belanda itu waktu itu takut orang Aceh atau orang Islam ke Mekah? Karena di sana akan terjadi sebuah koneksi. Kalau baca bukunya Ongri Chamberlain yang baru tentang sejarah Mekah, oh sorry, tradisi naik haji, saya lupa, oh naik haji masa lalu gitu, itu ada 3 jilid bukunya dijelaskan di situ, dan bagaimana peran Snow melihat hal itu. Hussein kan setelah Snow di awal abad 20, dia kan posisinya hanya meneliti saja, jadi
eh, untuk penyusunan kamus itu. Dia ingin belajar bagaimana dia kan perlu untuk penyusunan kamus berinteraksi dengan masyarakat lokal terutama. Nah, ketika berinteraksi itu eh, dia banyak dibantu tentu oleh orang-orang Aceh, Tengku Bandang, Tengku Muhammad Nurdin, Haji kemudian eh, Haji Abu Bakar gitu. Dia kan banyak dibantu. Nah, ada satu korespondensi antara Hussein dan Snook di tahun 1914. Saya lupa apakah itu bulan September gitu. Jadi orang-orang Aceh itu yang masih memiliki konflik dengan pemerintah kolonial waktu itu, dengan Gubernur Van Langen waktu itu, eh, ingin dibantu agar konflik itu tidak terjadi lagi. Tapi Husain tidak mau, bukan tidak mau, Husain tidak mampu membantunya karena keterbatasan tugasnya dia. Dia hanya jadi seorang peneliti, bukan seorang penengah atau seorang politikus di tengah-tengah orang-orang Aceh sebagai penghubung. Husain menolak tugas-tugas itu gitu. Dan ya di sana Husain hanya meneliti untuk penyusunan kamusnya saja. Ketika kembali ke Kalau secara deskriptif, ketika kembali ke Jawa, dia hanya melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial sebagai kepala kantor Fundasi Zaken, sebagai apa namanya ketua Yapan Institute, profesor di Hochschule Batavia. Dia hanya mengisi hal-hal itu saja yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial atas gelar yang dia miliki sebetulnya. Dia tidak memiliki satu gebrakan yang khusus di mana fase waktu itu perlawanan terjadi di mana-mana. Hussein kalau baca paper saya yang sudah diterbitkan, sifatnya sangat ambivalen gitu. Sifatnya ke pemerintah kolonial ya, kemudian ke orang-orang kita juga iya gitu. Jadi sangat ambivalen. Juga makanya saya di dalam satu paper mendisklaim bahwa dia tuh orang timur yang kuliah di barat tapi pemikirannya barat, orientalis. Cara-cara kerja yang dia lakukan kan sebetulnya seperti orientalis. Bagaimanapun, meskipun pada akhirnya kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya itu sangat sangat luar biasa gitu. Kalau lihat dari kongres-kongres Jawa gitu, itu kalau lihat paper-papernya gitu dalam majalah Jawa, majalah berbahasa meskipun judulnya atau namanya majalah Jawa, itu adalah paper berbahasa Belanda. Dan coba dibuka apa yang dibahas gitu, apa yang beruang-ruang diskusi, apa yang waktu itu terjadi. Tidak hanya Hussein dalam konteks-konteks intelektual Belanda di Hindia Belanda, itu bisa bisa dielaborasi. Termasuk Ki Hajar Dewantara, bagaimana visinya terhadap pendidikan, bagaimana eh, apa yang Dewantara lakukan, itu juga banyak termuat dalam majalah Jawa. Itu yang tidak banyak terjamah oleh kita. Tapi kan yang lebih jelas adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar menyentuh masa lalu. Saya tidak pernah benar-benar menyentuh Husain Jadiningrat. Yang saya sentuh hanya teks-teksnya aja. Ya, keterbatasan kita sebagai seorang sejarawan. Jadi tidak pernah ada seorang sejarawan yang memang benar-benar menggambarkan fase masa silam. Kita hanya menyentuh masa lalu itu. Kita hanya menyentuh teks-teksnya, fragmen-fragmennya sebagian kecilnya saja. Jadi it's nothing aja gitu kalau ada seorang yang nge-disclaim bahwa dia menyentuh masa lalu secara keseluruhan. Kita hanya menyentuh teks-teksnya aja, surat-suratnya aja, arsip-arsipnya aja. Kayak gitu. Itu sih yang mau mungkin saya respon dari pertanyaan tadi. Oke, siap Kak. Lagi makasih responnya. Gimana Kak Iskandar? Ada yang mau ditanggapi lagi? Yang cukup mungkin tambahan sedikit. Jadi saya tadi kan ingin nambah informasi, mungkin masih udah tahu ya. Maafin mungkin Mas ya, sorry ya. Jadi Udah Mas aja nggak apa? apa-apa, Mas. Ya, ya, cuma kagak. Biasanya kan malah orang kan kadang ada yang manggil Usman. Ya, jadi posisinya tinggal ini kan saya kan kebetulan memang tinggal di Jakarta ya. Jadi dulu tinggal di Jakarta sekarang enggak kan di Bogor ya. Jadi saya kan suka sejarah Jakarta dan Husin Jamila itu pernah apa ya menulis sebuah, saya lupa sih pokoknya di majalah ya, majalah tahun 60-an 50-an. Jadi tentang budaya gitu. Jadi dia ada debat antara dia dengan, aduh saya lupa namanya, pokoknya pendukung. Jadi ini tentang ini ya, ulang tahun Jakarta tepatnya sih, ulang tahun Jakarta. Jadi dia itu berpendapat bahwa ulang tahun Jakarta yang 22 Juni 1527 itu kan memang catat sejarahnya kurang atau bahkan nggak ada gitu kan. Makanya dia debat dengan orang pemerintahan ya, kebetulan waktu itu kan Jakarta masih wali kota ya, bukan gubernur seperti sekarang ya. Jadi kan
gubernur saya lupa namanya itu, gubernur pertama itu, wali kota pertama itu saya lupa ya. Jadi apa, dia itu kan meminta ada Jakarta ada ulang tahunnya gitu kan. Akhirnya kan kita mencari, informasinya dia dapatlah 22 Juni 1527 didasarkan dari Fatahila, dan 22 Juni itu kan disesuaikan dengan hari lahir, apa sih, Piagam Jakarta nggak salah ya, Piagam Jakarta. Nah, disesuaikan gitu kan, tapi sama si Hussein Yeninga itu dibantah, ini informasi 22 Juni ini nggak ada. Jadi sebenarnya kita nggak boleh membantah, sorry, mencari informasi yang diada-adain itu nggak boleh. Makanya kan ini sejarah itu kan harus ada fakta yang sejarah yang kuat gitu loh. Nah, bahkan PM saat itu Ari Sastro Amijoyo ya tahun 56 itu ketika perayaan tanda kutip pertama di ulang tahun Jakarta itu mengejek ya. Ini ulang tahun dari mana kok tiba-tiba, apa, tiba-tiba nggak ada juntrungannya, kok ulang tahunnya ada gitu. Ada diejek sama si PM-nya langsung, Ari Sastro Amijoyo. Jadi apa usaha meninggal ini di kajian Jakarta juga cukup dikenal ya tentang, yang pertama di ulang tahun Jakarta tersebut, karena kan Jakarta kan benar itu kan berhubungan dengan ban ya. Jadi apa, dia juga meneliti soal itu. Ya mungkin namanya itu sih ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mulia atas penjelasannya ya. Oke, Kak Razi, kita beralih ke pertanyaan yang tadi ya, sudah ada di kolom chat. Bagaimana prosedurnya warga pribumi pada saat itu bisa berkuliah di Belanda? Apakah ada seleksi atau harus ada orang dalam kenalan dengan pemerintah kolonial gitu ya? Apakah hanya bisa diakses pribumi orang kaya aja gitu ya, atau priai, atau ada program beasiswa terbuka nih gitu. Nah, oke, ini ada lanjutannya lagi nih. Saya baca-baca pada sumber lain, pada saat itu tak semua mahasiswa lulusan kolonial pada saat itu tidak mau menjadi kaki tangan Belanda dengan bekerja sebagai pegawai kolonial Belanda. Karena ingin secara total keseluruhan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apakah Hussein pada saat itu mendapat tantangan keras langsung dari warga pribumi lainnya? Karena dia secara langsung melanggengkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Bahkan Hamka saja karena pernah mendukung Jepang pada salah satu pidato pernah dibenci habis-habisan oleh rakyat karena dianggap ulama agitator untuk Jepang. Ya, bagaimana tanggapannya Kak Razi? Silakan. Ya, sebetulnya ini pernah ditulis oleh Putze. Saya lupa judul bukunya, tebal sekali. Indonesia di Belanda 1600 sekian sampai 1950 kalau saya tidak keliru. Terus Putze juga pernah nulis di satu eh, buku, tapi hanya eh, artikel di dalam satu buku juga nulis hal yang sama. Jadi bagaimanapun waktu itu memang pendidikan dibuka secara, ya, Ratu Wilhelmina, kemudian tokoh-tokoh, apa namanya, tokoh-tokoh eh, pemerintah lah, Snow juga membuka ya bahwa politik etis, wacana etis itu harus dibuka gitu. Sebagaimana koloni Prancis dan Inggris sudah melakukannya jauh-jauh sebelum Belanda melakukan itu, menurut Fanon. Nah, eh, pada akhirnya meskipun begitu tidak serta-merta itu dibuka sedemikian rupa. Jadi hanya para bangsawan dan priailah yang memiliki akses. Maksudnya bukan orang dalam dalam artian dalam konteks hari ini, tapi kedekatan para bangsawan dan pria ini terhadap pemerintah kolonial dan juga pembiayaan untuk sekolah itu yang menjadi nilai dan fokus utama gitu. Jadi bagaimana mungkin seorang pribumi yang tidak memiliki uang atau hanya pekerja rendahan untuk bisa mendapatkan akses pendidikan seperti itu. Jadi akses pendidikannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, meskipun Hussein dalam satu sisi dia berhasil untuk ke Belanda atas saran dari seorang Snokurpronya gitu. Tapi kan dalam sisi yang lain ya dia memiliki satu privilege bahwa dia adalah seorang bangsawan pada akhirnya. Bagaimanapun itu tidak bisa dihilangkan. Tapi kan semua seperti itu. Hatta sekalipun kalau baca bukunya,
ya biografinya Hateng itu soal Deliar Nur, kemudian eh eh, ya ada dalam bukunya Perhimpunan Indonesia yang ditulis oleh John Ingleson. Itu kan sebetulnya ya Hatta pun seorang bangsawan gitu loh. Dan dia memiliki biaya dan mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan selain memang ada beberapa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Jadi dalam hal ini, dalam batas-batas tertentu, pada akhirnya saya rasa privilege itu tidak bisa dihilangkan. Meskipun untuk menempuh, untuk masuk ke dalam atau kuliah ke Belanda itu bukan hal yang mudah atau bukan hal yang gampang bagaimanapun. Ada wacana segregasi di sana. Bagaimana kalau tadi diceritakan, Husain ingin masuk jurusan hukum, tapi karena tidak boleh, karena ketakutan Belanda, karena dia adalah orang yang tidak berkulit putih, kan itu bisa dilihat dalam fondasi-fondasi itu, gitu. Dan ketika dia adalah orang yang tidak berkulit putih, yang berasal dari Hindia Belanda menjadi dokter, kan itu menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit bagi Husain. Bagaimana kalau awal-awal, jika diceritakan dalam satu bukunya Ahmad Yani Ningrat, kakaknya Husain, Henry dengan Van Ahmad Yani Ningrat kan dijelaskan bahwa ya Husain mendapatkan segregasi itu, dia dia bukan seorang kulit putih. Eh, yang pada akhirnya meskipun dia bisa menyesuaikannya, itu terjadi gitu loh. Dan dalam konteks ini eh, 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 Husain berhasil untuk membuktikan itu semua dalam satu batas-batas tertentu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rozi atas jawabannya. Gimana nih Kak Adi? Ada respon lanjutan? Ya, cukup. Cukup, oke ya, cukup, oke. Siap, Kak Adi. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan nih teman-teman temu sejarah jika masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu ya sekitar 5 menit lagi. Silakan dimanfaatkan kalau ada yang ingin di. Oke, dari Kak Iza. Izin bertanyakan, apakah konsep taman siswa yang digagas oleh Hussein Suryadiningrat masih relevan pada masa modern seperti ini, sedangkan kita perlu memerhatikan integrasi teknologi dalam pendidikan? Yang hal ini saya rasakan semuanya serba instan dan saya pribadi pun sebagai mahasiswa maaf sangat merasakan dampaknya. Yang niatnya ingin belajar mandiri malah terganggu dengan aplikasi-aplikasi lain. Oke, ini dalam konteks modern ya, gimana nih? Belum di unmute Kak. Ya saya Nah, nggak ngerti siapa Husain Suryadiningrat taman siswa, kan kita nggak ngejelasin itu sebetulnya. Ya kan? Meskipun tadi di highlight sedikit soal taman siswa yang di Hajar Dewantara kan. hmm, Jadi saya nggak perlu jawab pertanyaan. oke, siap kan di luar konteksnya gitu ya Pak ya. Oh iya maaf Kang, oke siap. Iza. Oke, silakan pertanyaan terakhir dari saya aja nih, Kak Razi, pertanyaannya ya. Nah, selain Hussein nih, ada nggak sih tokoh lain yang memang eh, mendapatkan manfaat pendidikan dari Snowflake tadi? Ya, Snow tidak banyak memiliki murid, tapi eh, selain Husain ada Drew, kalau nulis GWJ Drewes. Hmm. Drew juga linguis, kemudian ya waktu itu kan linguis, filologis, kemudian sejarawan, kan itu dalam satu bidang ilmu yang tidak berjauhan. Itu banyak juga menghasilkan beberapa literatur soal eh, apa namanya bahasa Aceh, kemudian Islam gitu. Itu dilakukan oleh Drew, dan kebanyakan karena Sunuk memang pilih-pilih sih untuk menjadi seorang promotor gitu selain Husain. Mungkin selanjutnya kalau saya tidak keliru, Sunuk itu pernah menjadi promotor keduanya Sud Mulder. Sejak kalau tahu Mulder kan Jawa kuno gitu, kamus Jawa kuno sangat tebal sekali. Kalau saya tidak keliru, dia pernah di train oleh Snow Kurvalnya. Dan uh, ya Snow tidak banyak mentrain orang karena dia sangat selektif sekali gitu.
Tapi Husain adalah murid terbaiknya bagi Snow Corpron. Kontribusinya pemikirannya soal Islam itu kan banyak ditransmisikan dan direduksikan oleh murid-muridnya. Bagaimana visi keislamannya Snow itu dan bagaimana Husain melihat itu. Kalau saya pernah menulis atau bagaimana Drew melihat itu, jadi saya pernah menulis satu discourse soal teori masuknya Islam gitu, tapi dalam konteks siapa orang yang menulis, mewacanakannya, siapa orang yang menteorikannya. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat misalkan ini ada sedikit ditambahkan, misalkan Islam itu berasal dari Persia, Gujarat, Mekah gitu ya. Itu kan sebuah diskurs yang menarik pada masa kolonial gitu. Snow kan menteorikannya dari Gujarat. Nah, yang dari Persia itu adalah Husain Jadidin kan. Tapi Husain itu berpedoman kepada apa yang dituliskan oleh Snow, Gujarat. Jadi orang-orang Persia nggak serta-merta gitu dalam kita ada ke Gujaratnya, selalu ada Gujarat dalam pikirannya eh, Husain gitu. Kemudian juga Drew menteorikan teori masuknya Islam dari Cina misalkan. Selalu Islam dari Cina itu nggak langsung tapi lewat Gujarat. Jadi transmisi Snow itu cukup berhasil dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya sebagaimana yang dia inginkan. Tapi Snow cukup produktif. Korespondensi dengan para tokoh-tokoh sejamannya itu lebih dari, kalau datang ke Leiden itu lebih dari 10.000 surat menyurat. Belum manuskrip-manuskrip yang dimilikinya. Bagaimana sosok kontroversinya itu meskipun kontroversi ya, tapi melahirkan bagaimana tradisi ilmu pengetahuan itu dilakukan. Seperti itu. Itu mungkin Oh, sedikit dari oke, saya. baik. Snokes-nya sendiri merupakan tokoh yang menarik ya. Ya tadi seperti yang Kak Rozi paparkan ya. Beliau memang kontroversial, tapi juga sumbangsi akademiknya juga tidak bisa kita abaikan gitu ya Kak. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita tutup nih, ada lagi kah pertanyaan atau respon? Silahkan. Kalau ada. Oh ya, satu lagi Oh ya, bahwa waktu itu di 1913 Husain menjadi dokter di umur 27 tahun. Dan meskipun dia tidak bisa eh, mematahkan apa namanya pencapaian gurunya Snokrokonya. Kalau Snokrokonya di umur 23 tahun udah menjadi seorang dokter dan Husain di umur 27 tahun. Jadi tradisi-tradisi itu yang harus kita kembangkan bersama gitu. Meskipun dalam konteks secara pribadi saya ingin mencoba eh, mematahkan Husain di umur 27 tahun saya menjadi dokter. Saya masih punya waktu 2 tahun untuk mematahkan Husain. Jadi bagaimanapun Husain adalah sebuah inspirasi bagi saya meskipun dalam satu sisi saya tidak pernah mengkultuskan Husain. Dia seorang manusia manusia biasa yang kadang salah, kadang bagaimana. Seperti itu.